dan Yerobeam raja Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Nabi Amos ini dia menyampaikan firman Tuhan, nubuat kepada kerajaan yang ada di utara. Ya, dengan kehidupan mereka yang tadi ada sedikit ya, di awal kita juga diperlihatkan bagaimana kehidupan mereka yang sangat jauh meninggalkan kebenaran Tuhan. Nah, bangsa itu secara lahiriah berada di puncak perluasan wilayah, stabilitas politik dan kemakmuran nasional. Secara lahiriah bangsa Israel sedang ada di puncak kejayaannya secara lahiriah. Dalam pemerintahan, dalam keamanan, dalam pembangunan mereka sedang meningkat luar biasa, sedang ada dalam kemakmuran nasional. Tapi secara rohani, kemunafikan dan penyembahan berhala sudah merata. Hidup mewah secara berlebihan, kebejatan merajalela, sistem peradilan rusak dan orang miskin ditindas. Nah, ini sangat kontras ya. Diberkati Tuhan luar biasa secara lahiriah, tapi rohaninya malah merosot. Tapi ini sebetulnya banyak terjadi ya pada setiap orang. Ya, ketika Tuhan berkati melimpah-limpah belum tentu rohani jadi lebih baik, malah kadang lupa Tuhan. Ya, masih pas-pasan berdoa minta Tuhan berkati, sudah dapat banyak berkat, sibuk enggak ada waktu. Kan banyak begitu ya Bapak Ibu. Jadi belum tentu diberkati lebih banyak ya, dalam finansialnya, imannya lebih baik. Nah, ini yang terjadi pada Israel. Ya, mereka ditolong Tuhan dalam kehidupan bangsanya, tapi rohani mereka malah merosot. Dengan semua kekayaan yang mereka miliki, mereka berbuat dosa. Nah, jadi kita harus hati-hati nih ya. Berdoa ke depan, bekerja, berkarya, berjuang ya. Banyak cita-cita di masa depan, banyak mimpi, oke, gitu ya. Tapi jaga terus, Tuhan harus tetap yang tertinggi. Amin. Nah, kita mau lihat tanggung jawab bangsa Israel ini apa sih sebagai umat pilihan Tuhan. Yang pertama adalah mereka harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Kita lihat bagian pertama tentang kehidupan sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, sebagai umat pilihan Tuhan di ayat 1 dikatakan mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Sebagai umat pilihan Tuhan itu mereka dipilih dari Abraham ya, teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian. Dari Abraham kemudian ke anaknya Ishak, kemudian ke anaknya Yakub. 12 anak Yakub itulah menjadi bangsa Israel ya. Nah, Tuhan setia pada janjinya, apa yang Tuhan janjikan pada Abraham itu dia genapi untuk terus menjadikan Israel itu pilihannya. Bahkan dalam kondisi sekarang pun kita lihat mau apapun kata dunia, Israel tetap pilihan Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa merubah itu. Nah, karena Tuhan setia pada janjinya. Nah, mereka dipilih menjadi umat Allah, umat pilihan Allah itu supaya mereka hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Kenapa? Karena bangsa-bangsa di sekitarnya adalah bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan yang benar. Sehingga Tuhan memilih satu bangsa untuk menunjukkan siapakah Allah yang sebenarnya yang harus disembah melalui bangsa itu. Dengan demikian mereka harus hidup dalam hukum Tuhan, aturan-aturan yang Tuhan tetapkan untuk mereka pakai dalam kehidupan mereka. Ya, nah, karena ketidaktaatan mereka, Tuhan mengizinkan mereka menjadi budak di Mesir. Mereka dibuang karena tidak taat pada hukum Tuhan. Lalu namun karena kasihnya tidak pernah pudar. Namun kasihnya tidak pernah pudar kepada umat pilihannya. Ia membawa mereka keluar dari Mesir untuk hidup di tanah yang terbaik. Nah, ini yang tadi di ayat 1. Tuhan katakan, aku yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Karena memang mereka dibuang ke Mesir karena mereka tidak taat. Nah, Tuhan memilih mereka untuk membawa mereka masuk ke Kanaan. Di sana pun mereka harus hidup dengan aturan Tuhan supaya kembali menjadi contoh bagaimana umat yang benar di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, sehingga kasih dan hukumnya tidak dapat dipisahkan. Tuhan sangat mengasihi Israel, tetapi mereka harus hidup dalam hukumnya. Begitu juga kita semua ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya yang sudah diselamatkan, dibebaskan dari perbudakan menjadi milik Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, tapi tidak bisa tidak, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Ya, jadi bebas, merdeka dalam Kristus bukan berarti bebas dari segala hal. Ya, tapi bebas untuk menghamba, untuk mengabdi pada Tuhan yang benar. Nah,
Sehingga bangsa Israel memiliki tanggung jawab untuk taat sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, itu hal pertama, bahwa mereka memang dari awal dipimpin Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran hukum-hukum Tuhan. Tapi ketika mereka memberontak, mereka dihukum, lalu Tuhan bawa kembali untuk melanjutkan hidup mereka juga tetap harus di dalam jalur itu. Itu hal pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai umat pilihan Allah, di ayat 2 dikatakan, dikenal, hanya engkau yang kukenal. Ya, nah, dikenal itu artinya memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi sebagai umat pilihan Tuhan, mereka memiliki relasi yang istimewa dengan Tuhan. Itulah bedanya mereka dari bangsa-bangsa lain. Nah, kita juga demikian. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita berbeda dari yang lain dengan satu keistimewaan, kita punya relasi dengan Tuhan semesta alam. Apakah itu terjadi dalam hidup kita? Seharusnya demikian. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kalau kita adalah umat pilihan Tuhan pada masa kini. Ya, dikenal, itulah kehidupan umat pilihan Allah. Lalu di ayat 2 juga, dari segala kaum di muka bumi. Nah, kenapa Tuhan mengambil bangsa ini untuk berbeda dari yang lain, supaya mereka hidup sesuai hukum Tuhan, memang tidak sama dengan bangsa-bangsa lainnya. Mereka harus tampil beda. Maka kita bisa bedakan, ya, kehidupan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya itu tidak sama. Kalau kita baca di kitab Imamat, Bapak Ibu, kita bisa lihat aturan ibadah yang Tuhan buat, aturan hidup sehari-hari yang Tuhan buat. Sampai kalau ada yang curi lembunya, harus bawa kembali pada orang itu. Gitu ya. Nah, kalau ada lembunya ketabrak, engkau harus membayar. Sampai sebegitunya diatur Tuhan. Supaya mereka tidak menjadi orang yang egois, tidak menjadi orang yang mengambil hak orang lain. Maka kita lihat dalam 10 hukum Taurat itu 1-4 itu tentang relasi dengan Tuhan. 5-10 itu tentang sesama. Kenapa harus diatur? Karena Tuhan ingin bangsa ini menjadi bangsa yang hidupnya benar, tidak egois, tidak merampas milik orang dan mengasihi Tuhan dengan benar. Nah, itulah yang Tuhan tentukan bagi bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Kita juga, kalau kita adalah umat pilihan Tuhan, kita juga harus seperti itu. Hidup berjalan dengan firman Tuhan, punya relasi yang intim dengan Tuhan, dan kita berbeda dari orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Apakah kita betul-betul sampai saat ini tampil sebagai umat Tuhan yang sebenarnya? Tampil sebagai umat pilihan Tuhan yang sebenarnya? Atau orang tidak bisa bedakan kita dengan yang lain? Ya. Nah, ada seorang bapak cerita. Ya, kalau biasanya kita berharap orang bilang ketemu dengan kita, Bapak Kristen ya, gitu ya. Kenapa? Ya kelihatan dari sikapnya, tutur kata dan sebagainya. Lalu dia mengeluh, dia bilang, tapi saya beda. Satu kali saya ditanyain, Bapak maaf ya, ini tidak berbicara tentang kesukuan, saya hanya mengangkat bagaimana kesaksian Bapak itu. Bapak orang Batak ya, kenapa? Wah, wajah Bapak kelihatan wajah orang Batak. Saya nggak tahu apa ciri-ciri wajah orang Batak ya. Nah, Bapak itu kan harusnya dia tanya, aku Kristen, tapi yang dia lihat Batak aku pula, gitu kan. Nah, apa yang orang lihat pada kita? Tuhankah? Atau hal-hal lain yang orang kenali dari diri kita? Ini penting, karena kita umat pilihan Tuhan pada zaman ini, Israel pada zamannya, walau dan sampai sekarang ya. Tapi kita lihat hal-hal yang harus ada, unsur yang harus ada di dalam kehidupan umat pilihan Tuhan itu memang tidak bisa ditiadakan, itu harus ada, karena memang itulah yang Tuhan tetapkan. Nah, lalu berikutnya dalam bagaimana umat pilihan Tuhan itu harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan, berikutnya kita lihat konsekuensi sebagai umat pilihan Tuhan. Di ayat 2 Tuhan katakan begini, firman Tuhan katakan ya, yang Amos menyampaikan suara Tuhan, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ya, jadi Tuhan akan menghukum Israel karena segala kesalahannya. Jadi ketika mereka bersalah karena melanggar hukum atau perintah Tuhan, Ia menghukum mereka. Betapa Tuhan tegas dan konsisten bahwa hukumnya itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya, Dia sangat sayang, sangat mengasihi Israel, tapi kalau mereka melanggar, Dia hukum mereka. Ya, kita juga begitu ya. Jadi memang hidup kita dengan Tuhan itu pribadi, tidak ada KKN. Mau pendeta, anaknya melawan, anaknya tetap berhadapan dengan Tuhan.
Mau satu keluarga yang satu hidup mengelola uang dengan benar, dia diberkati, yang lain tidak, walaupun sekeluarga. Ya, jadi Tuhan akan memperhadapkan kita masing-masing dengan dirinya. Ya, nah jadi ini konsekuensi sebagai umat Tuhan. Kalau salah, Tuhan akan hukum. Itulah yang Tuhan lakukan kepada bangsa ini. Lalu sebab akibat relasi yang salah, kita lihat saudara sekalian, karena meresponi ajakan yang tidak benar sesama umat Israel dan bangsa lain di sekitarnya, maka kemudian melawan Tuhan dan hukumnya. Nah, kalau kita baca tadi dari ayat 3 sampai ayat yang kelima tadi, dikatakan begini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka tidak berjanji? Ya. Kalau tidak meresponi, tidak sama-sama, tidak mungkin terjun sama-sama. Kan gitu ya, ya karena meresponi, makanya jatuh, jangan bilang dia yang salah, ya kamu kenapa mau ikut, itulah artinya. Ya, jadi yang 3-5 itu mengungkapkan tentang relasi yang dijalin dengan yang tidak benar sehingga membuat kesalahan itu terjadi. Nah ini penting juga bagi kita, dalam hidup kita sekarang, terlalu cepat kemajuan teknologi, nggak mampu kita ngikutin. Dan berbagai pemahaman-pemahaman baru muncul sehingga nilai-nilai itu banyak berubah. Kebenaran tidak lagi, firman Tuhan tidak lagi kebenaran mutlak. Bahkan pendeta pun sudah bisa menyimpang ya dari pengajarannya, apalagi orang awam. Ya, nah sekarang bagaimana? Ya, kita harus memilih teman berelasi dengan bijaksana. Ya, kemarin itu sempat sharing-sharing juga saya dengan anak Tuhan juga, dia tanya bagaimana ini, perpuluhan katanya nggak usah lagi, kan itu di perjanjian lama, ya. Dan bagaimana ini, dan bagaimana ini, dan bagaimana ini, banyak sekali yang di Alkitab itu tidak perlu lagi karena itu zamannya dulu, gitu ya. Nah banyak sekali Bapak Ibu karena sekarang berkembang orang sudah hidup dengan nilai-nilai yang lain, jadi ini dimulai dari relasi. Ya, jangan heran kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang tidak beriman, lama-lama iman kita juga berubah. Kita juga mulai toleransi, yang wajar jadi benar, gitu ya. Padahal yang wajar-wajar itu belum tentu benar. Wajar karena dikerjakan banyak orang, padahal yang banyak itu belum tentu benar, gitu ya. Nah, itu akan terjadi dan kita harus hati-hati dalam bersahabat. Ya. Jadi ini dimulai dari relasi yang salah. Kemudian Tuhan bertindak terhadap mereka, terhadap yang menentangnya. Nah karena Israel mulai mengikuti satu ajakan untuk berbuat dosa, baik dari sesama mereka Israel maupun dari bangsa-bangsa sekitarnya, akhirnya Tuhan harus menentang mereka semua. Mereka menentang Tuhan, Tuhan bertindak terhadap mereka. Nah jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya orang yang di luar Tuhan yang ditindak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan juga yang ikut-ikut menjadi tidak benar lagi tetap ditindak Tuhan. Karena Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak pilih kasih. Ya, hukumnya tidak bisa ditawar-tawar. Nah jadi ini ya, karena dosa yang diperbuat maka Tuhan bertindak terhadap mereka semua. Kemudian ayat 7-8, Nabi sebagai penyambung lidah Tuhan. Ya, perintah atau keputusan Tuhan telah disampaikan melalui Nabi Amos. Nah, Tuhan tidak serta-merta memberi hukuman. Tuhan selalu memberitahukan dulu yang benar. Dan akibatnya kalau tidak taat, akibatnya kalau taat, maka dikatakan sudah disampaikan oleh Nabi keputusan Tuhan. Jadi kalau Tuhan kemudian harus menghukum Israel bukan karena Tuhan tidak adil, tapi karena mereka tidak mau taat. Bagi kita di zaman ini juga seperti ini, salah satunya seperti sekarang. Dan saya percaya terlalu banyak ibadah yang kita masing-masing ikuti di tempat-tempat kita selain di sini. Sudah terlalu banyak firman Tuhan yang kita dengar. Ya, ada yang bilang kadang sudah tumpah-tumpah, ya. Pagi ibadah di rumah sebelum berangkat dari rumah, pergi ke tempat seperti kalau di sini ya, ada bagian pelayanan ibadah lagi, pulang lagi kalau kami di rumah ibadah lagi. Makanya kadang saya tanya Okta, mandi dulu atau ibadah dulu? Karena takut dia udah ngantuk nanti kan. Jangan ibadah sambil ngantuk-ngantuk, ibadah dulu deh. Ya, ibadah terus sepanjang hari. Tapi kadang ada yang bilang sudah tumpah-tumpah kok nggak ada yang masuk gitu ya. Nah kita lihat ya, sudah banyak firman Tuhan yang disampaikan. Tidak pernah Tuhan itu menghukum tanpa memberitahu jalan yang benar,
Ya, kalau Tuhan hukum itu karena memang tidak mau ikut di jalan yang benar, tetapi selalu Tuhan sudah kasih tahu jalan yang benar. Ya, nah maka ini yang disampaikan pada ayat ke-7 dan ke-8. Ini yang pertama, bahwa tanggung jawab umat Tuhan adalah hidup di dalam perintah Tuhan. Kalau sekarang yang ada pada kita itulah Alkitab, itulah firman Tuhan. Itu tidak bisa diganti. Mau bilang saya orang Kristen, saya anak Tuhan, saya orang percaya, saya anggota tubuh Kristus. Tidak bisa tidak, firman Tuhan inilah dasar patokan hidup. Ya, maka jangan coba-coba mengkaji ke sana ke sini sampai melenceng dari yang sebenarnya. Ya, pelajari firman Tuhan baik-baik. Nah, mereka umat pilihan Tuhan, ya Israel ini, ya dibawa Tuhan keluar dari Mesir, dikasih Tuhan hukum-hukum Tuhan secara detail, tapi tetap saja menyimpang, menyembah berhala dengan begitu bangganya, di mana-mana berhala ada di daerah mereka. Ya, nah, apakah kita juga seperti itu? Tahu hukum Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi begitu murah, gitu ya, nilai firman Tuhan, sehingga kadang-kadang kita bisa lepaskan sebentar, kalau ke gereja ya oke, gitu ya. Tapi sesudah itu ketika di tempat gelap enggak apa juga oke juga, ya. Semoga tidak ya. Karena sebagai umat pilihan Allah tidak bisa tidak. Harus hidup dalam hukum Tuhan. Jika melawan seperti tadi, Tuhan bertindak. Nah, menjadi renungan kita adalah siapakah yang kita taati, yang kita sembah, yang kita layani dalam hidup kita sekarang ini sebagai umat pilihan Tuhan di zaman ini. Ya, karena terlalu banyak Allah dalam dunia sekarang ini. Ya, terlalu banyak ya. Tidak hanya dalam bentuk patung, uang, gelar, semuanya. Apapun yang menjadi yang tertinggi dalam hidup kita menjadi prioritas, itu menjadi Allah. Kalau kita sudah mengesampingkan Allah yang sebenarnya. Yang kedua, apa tanggung jawab umat pilihan Tuhan? Gaya hidup sebagai saksi Tuhan. Ya, gaya hidup ternyata sangat serius juga dalam pandangan Tuhan. Nah, yang pertama kita lihat di ayat 9, pemanggilan Asyur dan Mesir sebagai saksi. Israel dipanggil menjadi umat pilihan Tuhan agar tampil beda dari bangsa lain. Namun mereka hidup dalam kemewahan yang diperoleh dari pemerasan. Asyur dan Mesir terkenal sebagai bangsa yang kejam dan tidak berbelas kasihan. Jika kedua bangsa ini dipanggil Tuhan menjadi saksi dan mengakui kekejaman Israel, menyiratkan betapa parahnya kejahatan bangsa Israel. Ya, jadi di ayatnya yang ke-9, siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Tuhan panggil Asyur dan Mesir, padahal ini bangsa kafir, ini bangsa yang jahat sekali, untuk melihat kejahatan Israel. Kalau yang jahat bisa bilang itu jahat, kan berarti sana lebih jahat. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dia yang hatinya bersih-bersih, dia lihat sedikit saja kejahatan, itu dia sudah lihat itu jahat sekali. Tapi kalau yang kejam, dia bisa bilang itu kekejaman. Itu berarti yang sana lebih dahsyat lagi. Itulah Israel yang umat pilihan Allah. Sepertinya tidak masuk akal. Tapi itu semua berawal dari ketika mereka sudah menggantikan Tuhan yang benar dengan Tuhan yang lain, maka jangan heran kehidupan yang jahat dan bejat itu muncul. Karena tidak ada lagi takut akan Tuhan. Nah, jadi jangan heran juga kalau kita juga berhadapan dengan tantangan seperti itu. Ya, saudara-saudara sekalian, kita yang anak Tuhan. Tapi kalau sudah Tuhan tersingkir, cinta uang yang utama, apapun bisa dijadikan jalan untuk mencapai ambisi. Hati-hati, ambisi dengan iman itu beda tipis. Aku beriman supaya Tuhan kasih begini. Itu ambisi apa iman? Ya? Dilihat lagi tujuannya kemana, minta apa dan untuk apa gitu ya. Bisa dicek kembali. Kalau aku mau minta Tuhan buat aku berhasil dalam usahaku supaya aku bisa dukung pekerjaan Tuhan dengan luas. Itu tujuannya jelas ya. Tuhan percayakan nanti dan Tuhan akan lihat pertanggungjawabannya. Ya. Nah, jadi kita lihat Israel yang adalah umat pilihan Tuhan diperhadapkan pada bangsa yang kafir, yang jahat, tapi mereka dianggap lebih jahat lagi. Ya, nah ini yang terjadi.
Jadi gaya hidup mereka begitu jauh dari yang Tuhan inginkan, oleh karena tadi diawali dari kehidupan rohani yang rusak. Nah, lalu yang kedua di ayat 9, timbul kekacauan dan penindasan. Kekacauan dalam bacaan kita tadi ini dalam bahasa aslinya memakai istilah mehumah yang artinya kepanikan. Itu digunakan berkali-kali dikaitkan dengan peperangan. Jadi kalau Tuhan katakan di sini, lihatlah kekacauan itu, ya, kekacauan yang dimaksudkan itu ada kepanikan yang luar biasa. Nah, di sini di Alkitab disebut kekacauan besar. Ya, itu menunjukkan intensitas kepanikan yang ditimbulkan. Rakyat berada dalam kecemasan, ketakutan dan kepanikan yang luar biasa tanpa bisa melakukan apa-apa. Coba lihat Bapak Ibu, bangsa umat pilihan Tuhan, tetapi begitu kejam, menindas sesamanya karena mereka sedang dikuasai dengan cinta uang dan segala kehidupan untuk memuaskan hawa nafsunya. Ya, jadi mereka melakukan di tengah-tengah bangsanya mengalami kepanikan yang luar biasa seperti dalam keadaan perang. Nah, kalau perang bagaimana lagi itu ya? Oh, panik sekali. Nah, lalu ada istilah penindasan yang Tuhan katakan di sini. Lihatlah ada kekacauan, lihat ada penindasan. Nah, istilah yang asli yang dipakai adalah afsukim. Artinya menyalahgunakan kekuasaan atas pihak yang lebih rendah atau lemah. Dalam konteks ini berkaitan dengan sikap opresif atau absolut orang-orang kaya dan para penguasa terhadap rakyat yang miskin. Para pemegang kekuasaan politis maupun finansial yang seharusnya menghadirkan keamanan dan kenyamanan justru menjadi penindas mereka. Ya, jadi muncul kekacauan, muncul penindasan. Orang-orang berusaha memperkaya dirinya sendiri dan orang yang sudah miskin pun dia masih tindas lagi. Apa yang masih bisa dia dapat dia masih ambil lagi. Sudah tidak ada belas kasihan. Bisa sampai seperti ini umat pilihan Tuhan. Dan itu tidak mustahil terjadi pada semua orang percaya yang tidak memelihara imannya dengan baik. Dia akan menjadi orang kalau sudah cinta uang, semua dia jalani. Ya, semua akan dia jalani. Jadi harus hati-hati. Kita kuliah, kita mau berhasil supaya dapat kerja, supaya punya kehidupan yang baik ke depan, sangat tidak salah. Bahkan Tuhan mau angkat kita jadi orang-orang yang istimewa. Tetapi untuk tujuan Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah diawali moralitas yang bobrok. Jadi mereka sampai sejahat itu, kenapa? Di ayat 10 dikatakan mereka tidak tahu berbuat jujur. Apakah tidak tahu mana jujur mana enggak? Gitu ya. Kejahatan para penguasa Samaria menjadi pola tingkah laku yang normal. Dan ini sudah berlangsung lama sehingga mereka tidak lagi membedakan yang benar dari yang salah. Jadi bukan tidak tahu sebenarnya, tapi karena memilih hidup di dalamnya dan terus ada di dalamnya sehingga itu menjadi biasa dan tidak lagi terasa salah. Lalu mereka seolah-olah tidak tahu itu salah, begitu ya. Nah, jadi itu dimulai dari ketidakjujuran, kompromi sedikit-sedikit, lalu terbiasa dan itu berlangsung terus, akhirnya menjadi gaya hidup. Dan kemudian ada istilah di situ, kekerasan, itu artinya berhubungan dengan penumpahan darah. Nah, ini ya gaya hidup mereka. Jadi kita lihat tidak jujur, pokoknya milik siapa, apa yang bisa diambil tetap diambil walaupun bukan haknya. Dan dia sampai pada menumpahkan darah untuk merampas apa yang dia inginkan. Dan kemudian ada aniaya, ya masih di ayat 10 semuanya, itu dikaitkan dengan perampasan terhadap properti orang lain. Jadi Bapak Ibu sebetulnya sangat tidak bisa dipercaya kalau umat Tuhan begini hidupnya. Tapi ini kenyataannya pada zaman Amos. Ya, dan sekali lagi kita semua tidak kebal. Apalagi zaman sekarang semua ya wah menuntut gitu ya. Kalau tidak ikut ya ketinggalan gitu ya. Nah, kalau mau ikut gimana caranya? Ya bermacam-macam cara. Jadi begitu. Nah, yang kaya tetap kaya dan makin kaya. Di samping dia ada yang miskin, tidak juga dia peduli, tidak tersentuh. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh keegoisannya sendiri. Nah, yang menjadi renungan kita, apakah kita mengelola dan menggunakan setiap berkat Tuhan yang kita terima dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan?
Nah, kita mungkin tidak seperti bangsa Israel yang terang-terangan merampas ya dari tengah-tengah masyarakat dengan semua otoritas yang masing-masing punya. Mungkin tidak begitu cara kita merampas. Tapi berbicara tentang pengelolaan berkat Tuhan itu pun ada aturannya. Firman Tuhan ada mengaturkan bagaimana mengelola. Orang yang membawa perpuluhannya, Tuhan katakan, lihatlah, ujilah aku, apakah aku tidak membuka tingkap langit. Bawa persembahan persepuluhanmu ke rumahku. Kenapa harus bawa ke rumah Tuhan? Karena dari rumah Tuhan itu akan dikucurkan untuk setiap jemaat yang membutuhkan. Kalau perpuluhan kita ambil sendiri, kita serahkan sendiri, lalu yang dipuji siapa? Kita. Baiknya ibu itu selalu menolong, padahal uang Tuhan yang dia pakai-pakai gitu kan. Nah, persembahan sukarela lain lagi, Tuhan juga punya hukumnya. Barang siapa menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, ia akan menuai banyak. Ya, maka persembahan orang gak bisa diatur, gak bisa dibatasi. Bisa 90%. Perpuluhannya cuma 10%, persembahannya bisa 10%. Karena itu sukarelanya dia. Gitu ya. Nah, jadi mari kita lihat, berkat Tuhan itu ada hukumnya dan perumpamaan di Alkitab, kalau bendahara bisa dipercaya, baru Tuhan akan percayakan lagi bagian yang lebih besar. Nah, jadi ini menjadi satu peringatan bagi kita juga untuk melihat apakah kita menggunakan semua yang adalah hak kita, atau adakah hak Tuhan di situ, atau adakah hak jiwa-jiwa yang perlu ditolong di situ. Gitu ya. Nah, kita bersyukur nanti kita lihat di aplikasinya, gereja juga menolong untuk mengatur uang jemaat dengan cara memberikan tempat untuk perpuluhan, memberikan juga untuk dana misi, memberikan juga untuk kotak diakonia, supaya jemaat bisa menyalurkan dananya sampai ke orang yang tepat. Gitu ya. Itulah usaha gereja, menolong jemaatnya dalam mengelola keuangannya. Beberapa bagian yang bisa dibantu oleh gereja. Nah, lalu yang ketiga adalah respon Tuhan terhadap tanggung jawab umat pilihannya. Kita sudah lihat ya kehidupan bangsa Israel tadi. Sekarang bagaimana sikap Tuhan terhadap mereka yang adalah umat pilihan Tuhan tetapi menunjukkan kehidupan yang berbeda jauh dari hukum Tuhan. Yang pertama, Tuhan menghancurkan kebanggaan umatnya. Ya, dalam ayat ke-11 dikatakan musuh akan menguasai negeri mereka. Dan memang akhirnya Asyur datang menghancurkan Israel seluruhnya dan mereka diangkut ke pembuangan. Kekuatan mereka akan ditanggalkan dan mereka akan dijarah. Ini Tuhan sendiri yang menentukan sikapnya terhadap umatnya yang tidak bisa bertanggung jawab dengan status mereka dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat pilihan Allah. Nah, Tuhan sedang merampas semua yang dimiliki umatnya supaya mereka dapat kembali kepadanya. Jadi khusus di ayat 11 ini berbicara tentang itu. Ya, kebanggaan yang sudah mereka dapatkan sedemikian rupa itu semua akan habis. Ya, Tuhan izinkan nanti bangsa-bangsa datang menyerang mereka, memporak-porandakan negeri mereka, merampas mereka. Ya, itulah yang Tuhan lakukan ketika melihat umatnya hidup jauh dari kebenaran tetapi begitu kuat hidup dalam kejahatan. Diambil Tuhan. Nah, ini pun sebetulnya seringkali kita alami ya Bapak Ibu. Kalau kita misalnya yang sudah mengerti perpuluhan lalu kemudian kita ambil 10%-nya itu mempengaruhi 90%-nya itu. Gara-gara perpuluhan tidak dikasih, yang 90% ini kok keluar terus ya, gak bisa ditahan ya. Sebentar motor rusak, sebentar rumah bocor, sebentar itu sakit. Kok begini ya, kok hilang ya? Karena memang ada bagian yang menjaga 90% itu sebenarnya. Karena Tuhan sudah bilang, bawa 10%-mu, aku buka tingkap langit. Nah, jadi ada hamba Tuhan yang memakai gambaran ini dan saya setuju mempermudah gitu ya. Dia menggambarkan perpuluhan itu seperti pagar. Jadi masing-masing kita diberi ladang, diberi kebun, sepetak kebun begitu ya. Perpuluhan itu adalah pagarnya. Pagar untuk ladang kita itu, lahan kebun kita itu. Sedangkan persembahan sukarela itu adalah benih yang ditanam, itulah yang tidak bisa ditentukan. Ada yang menabur banyak, ada yang menabur sedikit, dia akan tuai sesuai dengan yang Tuhan lihat berapa yang dia tabur. Nah, kalau ini tabur banyak di kebunnya, tidak punya pagar, seperti apa Bapak Ibu? Banyak yang ditanam di dalam kebun ini, tapi nggak punya pagar, aman enggak?
datang babi hutan. Wah, diporak-porandakannya sebuah tanaman gitu ya, karena tidak ada pagarnya. Itulah artinya 10% itu menjaga 90%. Ya, jadi saya terakhir kemarin masih dengar, enggak tahu kemana aja uangku. Karena memang belum setia kasih perpuluhan. Waktu ada beberapa waktu cukup lama ya, yang waktu lalu ada seorang pimpinan kepala cabang BRI. Dia dengar khotbah tentang perpuluhan, lalu dia bilang begini, enak aja yang kerja saya, kenapa saya harus setor gitu ya ke gereja. Tapi dia memang mengeluhkan, gaji sebesar ini selalu belum habis bulan, istri sudah minta tambah. Enggak tahu kenapa bisa enggak cukup. Ya bayangkan kepala bagian punya gaji berapa gitu ya. Nah lalu dia sebetulnya karena mendengar firman Tuhan seperti itu, dia ingin menguji. Oke, kita buktikan, enggak mungkin lah, enggak dikasih saja sudah enggak cukup. Apalagi dipotong perpuluhannya, pasti tambah enggak cukup gitu. Tapi dia coba praktekkan dan dia saksikan sejak bulan itu ada saldo, dia enggak habis berpikir. Karena secara logika perhitungannya ini sudah dipotong, tambah banyak yang dikeluarkan. Tapi dia heran, istrinya enggak minta uang lagi sejak bulan itu. Malahan ada yang bisa ditabung. Ini benar ya firman Tuhan. Tapi saya enggak mengerti, tapi inilah kan lebih banyak dapatnya. Dia dengan tujuannya lah ya, dapat lebih. Tapi kita pun mau juga kan diberkati Tuhan gitu ya. Nah jadi kita lihat ya ada yang dirampas ya, Tuhan rampas milik Israel ini dengan peperangan yang Tuhan izinkan. Karena mereka tidak mempertanggungjawabkan berkat mereka dengan baik. Lalu selanjutnya Tuhan akan menyelamatkan sisa-sisa yang ada. Ya, ayat 12 itu dikatakan seperti gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Dalam kultur kuno, para gembala upahan yang mempertahankan dombanya yang diserang, jika tidak dapat menyelamatkannya, harus mengambil sisa bagian tubuhnya untuk dibawa kepada tuannya untuk menjadi bukti. Nah, jadi ayat ini mau menunjukkan seperti itu ya. Walaupun Tuhan pukul ya, demikianlah Tuhan menghukum mereka dengan luar biasa, tetapi tetap dipertahankan. Ya, siapa yang tidak kenal dengan tegar tengkuknya bangsa Israel? Tapi sampai hari ini Tuhan tidak pernah musnahkan mereka habis. Karena Tuhan tetap setia pada janjinya untuk memakai umat itu bagi Dia. Tuhan terus sabar dan bersuara terus lewat hamba-hambanya. Ya, nah jadi Tuhan tetap akan mempertahankan sisa mereka yang mau merespon tetap akan dapat kesempatan. Lalu yang ketiga adalah semua kemewahan akan lenyap. Ya, di ayat 12 ya dikatakan seperti sebagian dari katil ujung tempat tidur dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai, kaki atau kain sofa di atas teras rumah. Ketika hukuman Tuhan datang tidak ada bedanya, para penguasa dan orang miskin hanya berbaring atau berkabung di atas tanah. Jadi ketika kekayaan mereka semua habis, tidak ada bedanya lagi yang punya rumah besar, yang punya kekayaan sama dengan orang miskin yang tidak punya rumah. Karena apa? Tuhan ambil semuanya karena mereka tidak kelola dan mempertanggungjawabkan dengan baik. Nah, ini peperangan yang terjadi waktu Asyur mulai masuk untuk menyerang Israel dan habis-habisan sampai mereka dirinya pun diangkut ke pembuangan. Ya, nah yang menyedihkan adalah ini, rumah Tuhan pun dijarah. Bayangkan kebanggaan umat Allah. Ya. Kebanggaan umat Allah pun dengan mudahnya orang-orang kafir bawa pergi isi-isinya. Karena Tuhan tidak bisa diajak kompromi. Ya, kalau salah ya salah. Nah, menjadi pertanyaan untuk kita ini. Apakah kekayaan dan kemuliaan sebagai anak-anak Tuhan akan tetap menjadi milik kita? Atau sampai sekarang, apakah kemuliaan Tuhan itu, berkat Tuhan tidak hanya berbicara tentang uang ya Bapak Ibu, tetapi dalam banyak hal, pemeliharaan, penyertaan, kehadiran Tuhan menolong kita, perhatian Tuhan semuanya. Apakah itu tetap menjadi bagian kita sampai sekarang? Itu perlu, karena itu tersedia, karena itu Tuhan berikan. Nah, jangan sampai yang milik Tuhan yang paling berharga itu pun diambil dari diri kita. Berkat-berkat utama sebetulnya untuk kita. Ya, dan terlalu banyak berkat bagi anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita sama dengan orang lain yang tidak dalam Tuhan. Bahkan mungkin mereka lebih berhasil. Nilainya lebih tinggi, kerjaannya lebih bagus, lebih cepat berhasil. Aduh jangan, harusnya kita yang duluan. Karena kita ini milik Tuhan. Kita orang yang diberkati Tuhan. Tapi itu bisa terjadi kalau kita mengabaikan Tuhan.
Ya, ini kita yang masih muda ini, ya kita masih punya banyak mimpi dan itu tidak salah. Sama Okta juga, mimpikan semua. Apa yang diinginkan, mimpikan, bawa sama Tuhan. Tapi ingat itu hanya bisa dicapai di dalam Tuhan. Di luar itu tidak. Bisa dunia ini berikan, tetapi akhirnya tidak akan kekal. Dan kita pun tidak akan berbahagia di dalamnya. Nah, sehingga relevansinya untuk kita yang pertama, sebagai umat Tuhan, apakah kita telah hidup sesuai hukum Tuhan? Dibebaskan dari perbudakan dosa, bergaul intim dengan Tuhan, tampil beda dari orang yang tidak percaya, memperhatikan dan mentaati firman Tuhan, itulah bagian umat pilihan Tuhan. Ya, sudahkah kita betul-betul dibebaskan dari dosa atau dan sekarang ya banyak jenis dosa. Dari dalam kamar bisa keliling dunia, lihat dosa di seluruh dunia. Ya, saya sempat diminta melayani, saya tinggalnya di Sudirman, waktu itu masih di Maleber, yang kerasukan itu di Unpad, di Jatinangor. Bu, tolong dulu anak saya kerasukan di kamar. Ya susah saya datang jam 11 malam. Akhirnya minta teman yang lebih dekat, layani sampai jam 2 pagi, besoknya baru saya bawa ke pastori Pak. Bawa ke pastori, saya layani anaknya, bapaknya juga minta dilayani besoknya. Saya layani anaknya nggak kerasukan, bapaknya yang besok kerasukan. Padahal bapaknya ketua majelis gereja, ketua panitia pembangunan di gerejanya. Ya. Nah, jadi kita lihat, iblis itu tidak bisa dibohongi karena roh. Tuhan pun tidak bisa dibohongi, iblis juga tidak. Karena itu roh. Jadi roh kita tidak bisa disembunyikan. Nah, sementara kita punya banyak kekayaan rohani yang Tuhan berikan. Apakah itu kita nikmati? Ataukah kita kehilangan semuanya? Ya. Nah, jadi apakah kita hidup sebagai umat Tuhan dengan semuanya yang Tuhan sudah tunjukkan dalam firman-Nya bagaimana umat Tuhan, umat pilihannya harus hidup. Lalu yang kedua, sebagai umat Tuhan, apakah gaya hidup kita memuliakan Tuhan? Tidak berlebihan dalam kemewahan. Mungkin kita bilang, uang saya, kenapa kalau saya hidup mewah? Ini berbicara tentang gaya hidup yang menjadi berkat. Ya, kalau kita nikmati, oke, uang kita tidak salah, asalkan tadi, ya, bagian orang lain, termasuk bagian Tuhan, juga tetap diberikan, ya. Dan kita tidak hidup dalam kemewahan di samping orang yang menderita. Nah, maka tidak berlebihan, tidak menikmati hasil yang tidak benar, memperhatikan dan membantu orang yang membutuhkan. Nah, saya masukkan di sini contoh gitu ya. Melalui diakonia, gereja menolong kita untuk menyalurkan pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Melalui misi, gereja menolong kita menyalurkan keluar negara kita di mana yang butuh, ya, menyediakan kotak perpuluhan, menyediakan kotak ucapan syukur dan sebagainya dengan tujuan uang kita juga betul-betul dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi sumber berkat. Lalu sebagai umat Tuhan, apakah kita siap menerima respon Tuhan atas pertanggungjawaban kita? Apakah kita yakin tidak akan diperhadapkan dengan musuh-musuh yang diizinkan Tuhan untuk merampas berkat kita? Mungkin musuhnya tidak seperti Israel yang harus mendatangkan bangsa lain untuk menyerang dan menghancurkan negeri mereka dan milik mereka. Tetapi seperti tadi sekilas saya sudah jelaskan, ya, bagian orang yang kita ambil Tuhan akan tuntut. Ya, sehingga berkat kita menguap, sudah bawa pulang ini uang, bawa pulang ke rumah, masuk di lemari, dikunci. Masuk dalam rekening, sudah masuk. Tapi kalau sakit, hari ini sakit berat, memang bulan depan baru berobat gitu kan. Nggak bisa. Kalau hari ini ternyata ada kejadian apa, harus dibereskan hari ini. Keluar lagi walaupun sudah di rekening atau dalam laci dengan kunci berapa lapis. Kalau berkat itu tidak dijaga Tuhan, dia akan keluar. Nah, lalu sebaliknya, apakah kita sebagai umat pilihannya, kita dipelihara dan diberkati dengan melimpah-limpah karena kita taat pada firman-Nya? Nah, jadi tanggung jawab umat pilihan Tuhan, Israel pada bagiannya, kita pada bagian kita. Ya, Israel dengan segala yang terjadi kita bisa belajar, mereka lebih banyak gagal. Tapi kita bisa belajar dari sana untuk melakukan yang sebaliknya, menjadi umat pilihan Tuhan yang sebenarnya. Yang sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan Tuhan. Baik, firman Tuhan sampai di sini, saya berikan kesempatan selanjutnya ya, ada waktu untuk interaksi. Terima kasih untuk firman yang sudah diberikan, dan saat ini kita akan masuk dalam diskusi interaktif. Untuk sementara mungkin
saya beri kesempatan kepada 2 orang penanya dahulu. Dipersilakan adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ayo silakan yang mau bertanya. Jelas atau tambah bingung? Kalau tambah bingung, diam, tambah bingung lagi nanti. Sudah yakin nggak ada yang mau bertanya? Pak Ridwan mau bertanya mungkin barangkali? Pak Saud? Pak Iwan atau adik-adik mahasiswa tentunya banyak hal yang didapat hari ini ya. Coba mungkin ada yang belum begitu jelas atau bagaimana, boleh ditanyakan saat ini selagi Ibu masih ada di sini dan siap menjawab pertanyaan kita semua. Dihitung sampai 10, kalau tidak ada yang bertanya, berarti mungkin sudah cukup jelas ya, atau tambah bingung. Baik, dihitung. Jika tidak ada lagi yang bertanya, mungkin cukup untuk sampai di sini ya Bu ya, untuk dialog kita pada siang hari ini. Terima kasih Ibu. Baik, kita berdoa ya sebelum kita tutup. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Biarlah Tuhan menolong kami, melalui firman-Mu kami terus boleh meneliti hidup kami untuk sungguh-sungguh hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel hidup pada zaman mereka dan sampai pada masa kini dengan segala situasi yang ada. Tuhan tetap menuntut pertanggungjawaban mereka. Dan kami yang ada di sini, kami juga harus mempertanggungjawabkan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak kalah oleh arus dunia ini dengan begitu banyak penipuan dunia ini yang menawarkan hal-hal yang memang diinginkan manusia tetapi membinasakan. Tolong kami untuk tetap menjadikan Tuhan Yesus yang tertinggi, pengharapan kami, sumber pertolongan kami, dan Allah yang kami layani, yang kami taati dalam sepanjang hidup kami. Inilah kami Tuhan, dengan seluruh keberadaan kami, Tuhan menolong kami semua anak-anak-Mu, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Erlina Christina. Yang perlu kita ingat adalah sebagai umat pilihan Allah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk melayani dan memberi teladan yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Dan kita tetap terus harus bersandar pada Tuhan, dan kita tetap harus berdoa untuk selalu minta pertolongan Tuhan, agar supaya kita bisa lebih hidup lebih baik dan lebih baik lagi. Kami dari Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi akan membawakan sebuah pujian, Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus.
doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Dimas. Mari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, mari kita menundukkan kepala kita. Saya akan pimpin dalam doa syafaat dan ditutup oleh doa Bapa kami. Ya Allah yang mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami tinggikan Engkau dengan mulut dan hati kami dalam kebaktian fellowship siang hari ini. Kami bersyukur buat siang ini karena kami dapat bersekutu dengan-Mu Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Erlina Christina STH yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Berkati juga para pelayan yang melayani di fellowship ini. Kiranya apa yang mereka kerjakan semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk Universitas Kristen Maranatha. Kiranya di usia 58 ini, Universitas Kristen Maranatha bisa terus maju dan menjadi berkat. Urapi para pemimpin di Universitas Kristen Maranatha, dari mulai yayasan, rektor, pendeta universitas, dekan, kaprodi, ketua lembaga, dan para direktur. Limpahi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar dapat memimpin Universitas Kristen Maranatha semakin baik lagi. Kami juga berdoa buat rekan-rekan pegawai yang berada di Universitas Kristen Maranatha. Kiranya Engkau limpahi mereka dengan kasih-Mu, agar kami dapat melayani dengan tulus ikhlas. Jauhi kami dari sifat bersungut-sungut, tetapi berikan kami hati yang seperti-Mu Tuhan, untuk melakukan dengan segenap hati. Kami berdoa juga Tuhan bagi rekan-rekan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Kristen Maranatha, khususnya yang sedang melaksanakan UTS. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai mereka dalam menyelesaikan ujian tengah semesternya. Berikan kesabaran, ketelitian, dan kepandaian yang daripada-Mu, agar apa yang mereka kerjakan mendapat nilai yang baik. Kami berdoa bagi yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya di pertambahan usia ini, Tuhan limpahkan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan kesuksesan bagi mereka yang berulang tahun. Kami juga berdoa bagi yang sakit. Kiranya tangan-Mu menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka yang sedang bergumul dari sakit penyakit. Kami percaya Engkaulah dokter dari segala dokter, tabib yang mampu menyembuhkan penyakit. Tak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas persatuan negara kami ini. Jauhkan dari perpecahan dan malapetaka. Engkau tutup bungkus dengan kuasa bilur-Mu agar bangsa dan negara Indonesia tetap dalam situasi aman dan kondusif. Urapi para pemimpin negeri ini Tuhan, dari mulai presiden sampai dengan RW dan RT. Berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Berikan pengertian untuk berjalan di jalan yang benar, agar mereka dapat memimpin negeri ini dengan baik dan dapat memajukan negara Indonesia. Inilah doa syafaat yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan pada doa kami, dan kita akan berdoa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari BPK. Shalom Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan, berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi, diantaranya
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di Studio Seraphim GWM lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita membangun iman tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di AP lantai 2. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan diingatkan juga untuk mengisi link evaluasi karena kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak, Ibu terkait ibadah Maranatha Fellowship dan untuk kemajuan pelayanan di Universitas Kristen Maranatha. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini, sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman dari BPK dan Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa semua juga diundang untuk ikut menghadiri ibadah Jumat yang akan datang dengan tema penghukuman Allah yang akan disampaikan oleh Pendeta Titin Gultom dari Institut Kesehatan Immanuel. Dan Maranatha juga akan melaksanakan kegiatan Natal, diantaranya yang termasuk dalam rangkaian Natal Universitas Kristen Maranatha tahun ini adalah ada donor darah yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 November 2023. Kemudian ada bakti sosial tanggal 22 November 2023 dan caroling yang akan dilaksanakan tanggal 28 sampai 29 November. Kiranya jemaat sekalian yang akan berbagi dalam kasih, dalam donor darah bisa mengikutinya nanti dilaksanakan di gedung GWM ya. Kemudian jemaat sekalian nanti juga diundang di Christmas Celebration of Universitas Kristen Maranatha tahun 2003 yang sebentar lagi akan kita sambut dan kita rayakan bersama. Maranatha juga menyelenggarakan cell group, bertumbuh dalam cell group. Kita semua diajak untuk bisa mengikuti cell group ini per kelompok kita di unit kerja ataupun di fakultas masing-masing. Dan kita diminta untuk mengisi link evaluasi yang seperti tertera di layar ini. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa serta jemaat sekalian,
sebagai kesanggupan kita menerima firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu Lihatlah Sekelilingmu dari Kidung Jemaat 428. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan dalam ibadah kami pada siang ini. Dan biarlah Engkau berkenan ya Bapa akan ibadah kami. Biarlah hari-hari di depan, langkah-langkah ke depan yang akan kami jalani, kami sungguh menjadi alat Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa sebagai ladang yang sudah menguning. Tuhan, tolong kami hidup sebagai umat Allah yang sesungguhnya, sehingga kami dapat mencerminkan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dan banyak jiwa boleh mengenal Engkau melalui hidup kami. Dan apa yang Tuhan sudah berikan juga bagi kami, biarlah itu juga kami boleh gunakan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Tolong kami semua ya Bapa, supaya kami hidup seturut dengan tujuan dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah seluruh kami yang ada di sini, Tuhan melawat dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhanmu.